Suatu ketika ada seorang wanita yang tidak memiliki anak. Dia pernah pergi ke penyihir yang baik untuk meminta bantuan. Wanita itu berkata bahwa dia sedang memimpikannya seorang anak. Penyihir itu memberinya benih dan memerintahkan untuk menanamnya di dalam pot bunga. Wanita itu sangat senang, berterima kasih kepada wanita tua itu, dan pulang ke rumah. Di rumah, dia menanam benih, menyiraminya, dan mulai menunggu dengan sabar. Segera sebuah bunga besar yang indah, seperti tulip, tumbuh di dalam pot. Ketika kelopaknya terbuka, ada seorang gadis kecil di dalamnya. Dia sangat kecil, tidak lebih dari 1 inci. Karena itu, wanita itu memanggilnya Tumbelina. Suatu malam, ketika Tumbelina tertidur lelap, seekor katak besar naik ke jendela rumah, basah dan jelek. Dia meraih gadis yang sedang tidur dan bergegas ke rawa-rawanya. Kodok itu memutuskan untuk menikahkan putranya yang jelek dengan Tumbelina yang cantik. Dia menanamnya di tengah sungai di atas daun lili yang lebar agar gadis itu tidak melarikan diri. Pagi harinya Tumbelina bangun dan menyadari bahwa dia tidak ada di rumah, tetapi di sekitarnya ada air. Ketika gadis itu menyadari betapa nasib buruk menunggunya, dia menangis dengan sedihnya. Saat ini, ikan-ikan kecil berenang lewat. Mereka merasa kasihan pada Tumbelina. Mereka menggerogoti batang bunga bakung, dan daun itu berenang bersama gadis itu. Seekor kumbang besar terbang melewatinya. Melihat seorang gadis cantik, dia meraih dan membawanya ke pohon, di mana dia memperkenalkannya kepada teman-temannya. Mereka semua iri pada kecantikannya, tetapi mengatakan bahwa Tumbelina sangat jelek dan tidak bisa bersama mereka. Di bawah tekanan dari teman, kumbang juga memutuskan bahwa dia jelek, membiarkan gadis itu turun ke tanah dan mengucapkan selamat tinggal. Sepanjang musim panas Tumbelina tinggal sendirian di hutan. Dia membuat buayan untuk dirinya sendiri dari rumput dan dedaunan. Dia makan serbuk sari dan embun, berjemur di bawah sinar matahari dalam cuaca cerah, dan bersembunyi dari hujan di bawah daun besar burdok. Tapi segera hujan dan angin dingin datang. Tumbelina tidak memiliki pakaian musim dingin, dan dia mulai membeku. Gadis itu menderita kelaparan dan kedinginan. Dan suatu hari dia dilindungi oleh seekor tikus sawah. Mereka hidup bersama dengan gemilang. Gadis itu membantu tikus dengan pekerjaan rumah, menceritakan dongengnya, dan sebagai gantinya menerima tempat tinggal dan makanan yang hangat. Tikus sawah memiliki tetangga, tahi lalat kaya yang buta, yang melakukan ini dengan menghitung kekayaannya sepanjang waktu. Meski buta, tahi lalat itu menyadari bahwa Tumbelina sangat imut dan menawarkan untuk menikahinya. Tapi gadis itu sama sekali tidak senang dengan ini. Dia tidak suka tahi lalat yang membosankan. Suatu kali, saat berjalan di sepanjang lorong bawah tanah, Tumbelina melihat seekor burung layang-layang yang terluka, yang hampir mati karena kedinginan. Sepanjang musim dingin dia merawat burung yang sakit itu dan pada musim semi dia menyembuhkannya. Sebelum pernikahan, Tumbelina meminta tikus untuk membiarkannya naik ke atas untuk mengagumi matahari. Ketika dia keluar dari lubang tikus, dia melihat seekor burung layang-layang yang dia sembuhkan. Tumbelina mengeluh kepada burung itu bahwa dia dipaksa menikah dengan tikus tanah yang jahat dan tinggal bersamanya jauh di bawah tanah. Burung layang-layang itu mengundang gadis itu untuk terbang bersamanya ke negeri yang hangat, dan dia setuju. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada tikus, naik ke burung layang-layang, dan mereka terbang pergi. Suatu ketika di negara yang indah, Tumbelina melihat padang rumput yang luas dengan bunga-bunga indah. Dia memilih bunga terindah untuk ditinggali. Tiba-tiba, dia melihat di bunga itu pria kecil yang sama seperti dia, hanya bersayap. Itu adalah raja para elf. Dan peri tinggal di setiap bunga. Peri cantik belum pernah melihat gadis sekecil dirinya, dan bahkan begitu cantik. Dia segera jatuh cinta pada Tumbelina, dan mengundangnya untuk menjadi istrinya, Ratu Elf dan Ratu Bunga. Setelah semua petualangannya, gadis itu senang mendengar tawaran seperti itu dari pangeran yang menawan. Dia dengan senang hati setuju. Peri itu meraih tangan Tumbelina, dan pada saat yang sama 2 sayap muncul di belakangnya. Sekarang dia telah menjadi Ratu Elf. Dan sejak itu mereka hidup bahagia selamanya. Gadis Mari tinggal di padang rumput Kansas dengan anak anjingnya Toto, Paman Henry dan BBM. Di tempat-tempat ini, badai sering terjadi, dan keluarga itu sesekali bersembunyi di ruang bawah tanah dari cuaca yang mengamuk. Suatu hari, Paman Henry melihat badai yang akan datang. Dia membuka palka ruang bawah tanah dan kemudian memanggil Maria dan Bibi untuk bersembunyi. Pada saat itu, Toto yang ketakutan melompat dari pelukan Mari dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Ketika gadis itu akhirnya menangkap anak anjing itu, angin menderu-deru dan rumah kecil itu berguncang. Rumah itu memutar porosnya beberapa kali, dan kemudian perlahan-lahan mulai naik ke udara, seperti balon. Segera rumah itu mendarat, dan dia dan Toto pergi ke jalan.
Halaman rumput hijau dengan pohon buah-buahan tersebar di sekitarnya, dan bunga-bunga menakjubkan tumbuh di mana-mana. Beginilah Maria berakhir di tanah ajaib Oz. Sambil mengagumi keajaiban alam, gadis itu tidak menyadari betapa anehnya orang-orang bertopi mendekatinya. Mereka sudah dewasa, tapi tidak lebih besar dari Maria kecil. Kepala di antara mereka adalah seorang wanita tua berpakaian serba putih. Dia mendekati Mari dan berterima kasih padanya karena telah membantu gadis itu mengalahkan penyihir jahat. Mari sangat terkejut. Kemudian wanita tua itu menunjuk ke rumah, yang dari bawahnya terdapat kaki menonjol dengan sepatu perak. Pada saat itu, kakinya hancur menjadi ratusan partikel kecil dan menghilang, hanya menyisakan sepatu mereka. Mari semakin ketakutan, karena dia sangat ingin pulang. Tapi ternyata, baik wanita tua berkulit putih, maupun orang asing bertopi tidak tahu bagaimana membantu gadis itu. Mereka menasihati Mari untuk mengenakan sepatu perak penyihir, pergi ke kota Zamrud dan menemukan Oz penyihir yang kuat di sana. Hanya dia yang bisa membantu Mari pulang. Ada satu jalan batu bata kuning menuju ke kota Zamrud. Mari mulai berjalan. Yang pertama dia temui adalah ladang jagung yang dijaga oleh orang-orangan sawah. Alih-alih kepala, dia memiliki kantong berisi jerami, dan mulut serta hidungnya dicat dengan cat. Orang-orangan sawah itu ternyata masih hidup dan namanya Scarecrow. Dia memberitahu Mari bahwa dia juga ingin pergi ke penyihir Oz untuk menanyakan otaknya. Gadis itu merasa kasihan pada orang-orangan sawah itu, membantunya memanjat pagar, dan mereka berangkat. Jalan bata kuning membawa Mari dan Scarecrow ke hutan. Tiba-tiba mereka mendengar seseorang mengerang. Sosok manusia berkilau di semak-semak hutan. Itu adalah Tin Woodman. Bagian-bagiannya sangat berkarat sehingga dia tidak bisa menggerakkan tangan atau kakinya. Kemudian, di sebuah gubuk di dekatnya, Mari menemukan kaleng minyak. Dia melumasi bagian Woodman dan dia mulai bergerak lagi. Ternyata si penebang kayu sudah lama memimpikan pergi ke penyihir Oz untuk mendapatkan hati yang nyata. Jadi bersama-sama mereka melanjutkan perjalanan ke kota Zamrud. Jejak batu bata kuning membawa teman-teman melewati hutan lebat. Tiba-tiba seekor singa melompat keluar dari semak belukar ke jalan. Begitu dia mengayunkan cakarnya ke Scarecrow, dia mendengar Toto menggonggong dan sangat ketakutan. Singa memberitahu Mari bahwa dia dilahirkan pemalu, dan karena itu tidak keberatan pergi ke penyihir Oz dan meminta keberanian sejati. Ketika teman-teman akhirnya mencapai kota Zamrud, Oz yang agung setuju untuk memenuhi keinginan mereka, tetapi menetapkan satu syarat. Dia meminta untuk membunuh penyihir jahat dari barat. Dan teman-teman harus setuju. Dalam kegelapan malam, Maria, orang-orangan sawah, singa dan penebang kayu pergi ke penyihir dari barat. Dia sedang menunggu mereka, dan karena itu mengirim monyet terbang ke teman-temannya. Mereka melempar Tin Woodman dari tebing, menuangkan semua jerami dari Scarecrow, dan menangkap Mari dan Leo. Ketika Mari dibawa ke penyihir dari barat, putus asa, dia menuangkan air ke penyihir. Yang mengejutkan gadis itu, wanita tua itu mulai mencair, dan tak lama kemudian hanya genangan lumpur yang tersisa darinya. Ketika teman-temannya kembali ke kota Zamrud dan menuntut agar penyihir itu memenuhi keinginan mereka, ternyata Oz bukanlah penyihir sama sekali, melainkan penipu sejati. Namun, ia berusaha memenuhi permintaan teman-temannya. Jadi, Oz mengisi kepala orang-orangan sawah dengan serbuk gergaji, dari mana dia mengalami gelombang kebijaksanaan. Aku memasukkan hati sutra merah ke dalam dada Tin Woodman. Dan dia memberi singa pengecut ramuan untuk diminum yang membuat Raja Binatang merasa berani. Melihat sepatu perak Mari, Oz tertawa. Lagi pula, sepatu itu ajaib, dan selama ini mereka bisa membawa pulang gadis itu. Mari mengucapkan selamat tinggal kepada teman-teman barunya, 3 kali menepuk tumitnya dan berakhir di rumah bersama Toto. Tapi sepatu perak itu hilang di jalan.